Semangat pagi, selamat dini hari, saya Jul. Jadi orang baik aja. Kali ini kita pengen bincang-bincang tentang kata sukses. Sukses itu seperti sebuah peperangan. Di dalam peperangan ada beberapa pertempuran. Di dalam kesuksesan juga ada beberapa bagian yang kita sebut goal dan goal. Terjadilah kumpulan goal itu jadi suatu hasil kemenangan. Banyak yang mengatakan juga itu sukses itu adalah perjalanan panjang. Success is a long journey. Dan kita coba mau telaah di perjalanan panjang itu ada apa saja. Dalam kesuksesan tentunya terdiri dari beberapa goal, beberapa tahap, beberapa session. Goal, goal, dan goal. Saya akan menggunakan pendekatan metamorfosis, sebuah proses kelahiran dari kupu-kupu yang bermulai dari telur, lalu dia berubah menjadi ulat, lalu menjadi kepompong, dan menjadi kupu-kupu. Nah, kalau keempat itu kita samakan dengan goal, berarti ada 4 pertempuran, 4 perjuangan, 4 sesi untuk mencapai sesuatu yang kita harapkan. Sesungguhnya sukses itu bisa dicapai apabila kita fokus pada setiap goalnya. Contoh, sebuah telur, dia harus tepat pada waktunya, tidak bisa telat. Dia harus lekas berubah menjadi seekor ulat, karena kalau tidak telur ini akan membusuk dan tidak menjadi seekor ulat. Ulat pun dia ketika ingin berubah lagi, dia masuk ke dalam cangkangnya, atau kita juga kenal dengan kepompong, harus tepat juga pada waktunya. Ketika tidak, ya ulat itu bisa saja dimakan oleh binatang lain. Dan ketika jadi kepompong, harus timingnya juga tepat, dia harus segera keluar, karena kalau tidak dia akan mati kering dalam kepompong. Nah, ketika keluar dia menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Nah, inilah proses yang namanya metamorfosis. Kalau dalam sebuah siklus kelahiran terciptanya kupu-kupu. Bagaimana ini hubungannya dengan kesuksesan yang akan kita bahas? Berarti kita juga harus fokus kepada goal dan goal, karena sukses itu adalah perjalanan panjang yang tidak perlu dicapai tapi akan tercapai. It depend on the goal. Goal pada setiap saatnya. Timing di sini diperlukan. Contoh, biasanya orang-orang membuat atau buat ya dalam suatu organisasi atau perkumpulan atau perusahaan membuat yang namanya goal setting. Di akhir tahun biasanya akan dilakukan di awal tahun depannya. Pada umumnya itu karena dalam 1 bulan itu kita sepakati bersama di seluruh dunia, dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, bisa saja kita chunking atau kita bagi-bagi. Contoh, artinya bukan harus seperti ini. Ada banyak juga chunkingnya, dibagi 1/8 bisa, dibagi 1/4 bisa, dibagi 1/3 bisa. Tergantung sesuai dengan kebutuhan dan materinya yang akan kita capai. Katakan per kuartal misalnya. Ya, 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, 3 bulan ketiga, 3 bulan keempat. Inilah goal, dan goal yang tujuannya di akhir ditutup dengan sebuah kesuksesan, keberhasilan yang tentunya harapan kita semua nilainya positif. Jadi ketika setiap orang berbicara tentang sukses, itu sebenarnya tidak berbicara tentang mimpi, tapi berbicara tentang result, tentang hasil. Jadi sukses itu tidak perlu dibahas terlalu lama. Kita perlu cukup sekali saja di awal, kita mau sukses apa? Sukses seperti apa? Sukses sebagai apa? Sukses yang bagaimana? Cukup sekali, tidak perlu dibahas dalam setahun. Dan kita harus bagi. Bagaimana dia pembagiannya? Atau kita bagaimana mensegmentasikannya tahapannya, dari tahapan 1 ke tahapan berikutnya. Ketika kita fokus pada goal-goal tersebut, otomatis dia akan tercipta sesuatu yang berkesinambungan dan bertautan satu sama yang lain. Itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang sebuah sukses
yang banyak sekali sukses sesuatu yang sangat elaborate tidak jelas gitu, sehingga tidak dicapai pada akhirnya karena kita tidak fokus dengan goal. Biasanya ketika tidak fokus dengan goal, maka sukses center itu akan menjadi ya hanya omongan belaka saja. Apa yang dimaksud dengan goal-goal tersebut? Goal-goal tersebut adalah action-action, proses-proses. Proses mencoba, trial, error. Nah, itu harus kita lakukan. Komitmen seperti yang sudah kita bahas di materi sebelumnya. Jadi, semoga ini bisa membantu teman-teman. Dan kalau ada pertanyaan, teman-teman boleh ajukan di kolom komen. Nanti kita akan respon, saya akan respon dengan tim. Kalau ada ide-ide, usulan akan pembahasan apa lagi yang teman-teman harapkan, ya, terutama kita menyikapi era baru dengan kondisi yang tidak pernah kita sangka-sangka seperti new era ini, ya, new era after pandemi COVID-19. Kali ini itu saja dari saya Ijul. Jadi orang baik aja.